Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di ibadah minggu kali ini kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Nah, tema ibadah pada minggu kali ini yaitu berjudul menjadi penjaga ciptaannya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin kita bahas di dalam ibadah kali ini, yaitu menjadi penjaga ciptaannya. Sebelum itu, saya akan bacakan ayat tema dari ibadah kali ini, yaitu dari Kejadian 2 ayat yang ke-15, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang saat ini kita tempati, yang saat ini kita diami, adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Keindahan alam, udara, tanah, angin, dan banyak hal itu, gunung, sawah, pantai, danau, ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita, itu merupakan keindahan alam yang luar biasa dari Tuhan. Air yang kita minum, sumber pangan yang kita makan, itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Namun, perlu kita sadari bahwasanya kita menyaksikan, kita melihat semakin hari kerusakan alam terjadi di mana-mana. Penebangan hutan secara liar demi kepentingan pribadi perusahaan atau kepentingan politik, dan juga pencemaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan juga perubahan iklim yang saat ini kita rasakan. Seharusnya sudah musim penghujan tapi masih panas. Seharusnya sudah musim panas tapi hujan. Nah, itu perubahan-perubahan iklim itu kita rasakan pada saat ini. Itu sebuah menjadi ancaman yang nyata. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, sebagai ciptaan dari Tuhan, apakah yang Tuhan inginkan dari kita terhadap bumi yang kita tinggali, bumi yang kita tempati pada saat ini? Di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi yang sudah saya bacakan, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kata mengusahakan berarti merujuk pada bekerja untuk membuatnya berubah. Berubah menjadi lebih baik pastinya, karena mengusahakan. Tidak mungkin perubahan itu dengan perubahan menjadi lebih buruk. Nah, sedangkan memelihara yaitu mengandung arti bahwasanya kita harus menjaga dan merawatnya. Tugas ini tidak hanya berlaku pada zaman Adam dan Hawa. Jadi, yang mengemban tugas itu bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai manusia ciptaan Allah. Namun, bagaimana kita menjalankan tugas ini di tengah perusakan alam yang saat ini sedang terjadi? Nah, kita tentu saja yang pertama kita harus menyadari akan tanggung jawab kita. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman kita. Ketika kita membuang sampah sembarangan atau mungkin boros dan menyia-nyiakan sumber daya alam yang ada, kan itu nanti akan terjadi global warming ya, tentu saja. Nah, dalam menggunakan sumber daya kita harus tepat, tidak boleh berlebihan. Kita kalau semisal itu terjadi secara berlebihan, penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, kita tentu saja akan melanggar perintah Allah
untuk menjaga ciptaannya yang sudah ia tetapkan di Kejadian 2 ayat 15 itu tadi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah menjadi teladan dalam menjaga pelestarian alam. Nah, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam, termasuk dalam hal menjaga lingkungan. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, botol plastik, atau hal-hal yang sulit untuk terurai. Nah, selanjutnya yaitu menanam pohon atau hemat energi adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan, menjaga ciptaannya. Jadi jangan menggunakan misalnya AC secara terus-menerus. Itu akan menyebabkan global warming. Nah, itu sama saja kita merusak alam yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan secara bersama-sama? Kita bisa bersama-sama melawan perusakan alam. Tuhan mengajarkan pentingnya memulihkan tanah dan memberi waktu istirahat. Setelah beberapa hari penciptaan, di hari ke-7, Tuhan tentu saja beristirahat dan memberkati ciptaannya. Nah, itu bisa kita lakukan, yaitu dengan prinsip yang relevan dengan tantangan kita pada saat ini, yaitu mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kita dapat berperan aktif dalam komunitas yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sudah banyak ya, bahkan konten-konten kreator yang ada di Instagram, di TikTok, banyak yang memberikan sebuah statement bahwa kita harus menjaga lingkungan alam dan memberikan rencana aksi. Misalnya ada konten kreator yang saat ini sedang naik daun, yaitu Pandawara, yang membersihkan sungai, membersihkan tempat-tempat yang banyak sekali sampah. Nah, itu sebagai contoh kita bisa berperan dan bisa mengikuti contoh yang baik. Banyak sekali yang dapat kita lakukan. Di sosial media pun sudah banyak yang melakukannya. Jadi marilah kita contoh yang baik-baik saja. Nah, jemaat yang terkasih, dari cerita-cerita tadi, pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya, mari kita jadikan pelestarian alam sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita harus bersahabat, karena alam tentu saja akan terus bersahabat dengan manusia. Seiring berjalannya waktu, kita akan terus seiringan dengan alam. Nah, maka dari itu kita harus menjaganya dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air dan energi, serta ikut dalam aksi lingkungan. Kita tidak hanya menjaga bumi, kita tidak hanya menjaga apa yang menjadi tugas kita di bumi ini, tapi kita juga memuliakan nama Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Nah, jemaat yang terkasih, adakah yang mungkin saat ini membawa botol plastik atau botol minum ya? Botol minum yang plastik itu biasanya mungkin kita sedang latihan, ini kan lagi masa-masa Natal ya, kita sedang latihan Natal, ada konsumsi, pasti konsumsinya air minum. Nah, air minumnya kan pasti dalam kemasan plastik itu ya, dalam kemasan plastik. Nah, botol plastik atau bungkus plastik yang biasa kita temui, yang bahkan sering kita gunakan dalam sehari, itu pasti banyak yang menggunakan ya. Yang sering kita temui dan kita gunakan ini, botol ini mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Apa bahayanya? Nggak ada. Mungkin terlihat sepele seperti itu ya. Kita mesti kadang berpikir seperti itu. Namun,
perlu kita ketahui bahwa satu botol plastik itu membutuhkan lebih dari 400 tahun terurai. Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan, umurnya sampai 400 tahun tidak? Kan tidak. Mentok di mana? Di umur berapa? Nah, jadi botol plastik itu terurai lebih dari 400 tahun. Bayangkan jika setiap orang membuang botol plastik sembarangan setiap hari. Berapa banyak sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan kita. Nah, sekarang bayangkan botol plastik itu didaur ulang dan digunakan kembali. Di beberapa negara, botol plastik itu sudah menjadi suatu yang dikurangin. Sesuatu yang sudah dikurangin. Nah, adapun jika penggunaan botol plastik itu ada mesin yang untuk menjadikan botol itu uang. Jadi kayak timbal balik gitu loh. Jadi kita mengumpulkan botol plastik, dimasukkan ke mesin, lalu nanti mesin itu akan memberikan uang setara dengan apa yang sudah kita sumbangkan, apa yang sudah kita daur ulang gitu. Nah, keren sekali sebenarnya inovasinya. Nah, mungkin kita perlu berpikir dan perlu kita menyadari bahwa penggunaan botol plastik yang kecil itu saja itu bisa merugikan diri kita. Nah, sekarang di beberapa kota pun sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan plastik. Misal belanja harus menggunakan kantong belanja, membawa kantong belanja sendiri atau diwadahi tangan. Dan juga mungkin botol-botol plastik itu sudah sekarang menggunakan tumbler atau botol minum stainless biasanya. Nah, jemaat yang terkasih, dari plastik ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab lingkungan ada di tangan kita. Jika kita menggunakan sumber daya dengan bijak dan membuangnya dengan cara yang benar, kita ikut untuk menjaga bumi ciptaan Tuhan. Tetapi jika kita mengabaikannya, kita justru berkontribusi pada perusakan alam. Melalui tindakan yang sederhana, misal mengganti plastik dengan kertas yang bisa diuraikan atau plastik yang bisa didaur ulang kembali. Tindakan-tindakan sederhana itulah kita bisa menjaga lingkungan alam. Kita juga perlu untuk memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik itu tadi. Sekali pakai, jadi tidak langsung dibuang, tapi kita bisa mendaur ulangnya. Nah, kita dari hal-hal itu tadi, dari hal kecil, tindakan-tindakan kecil itu tadi, kita dapat memuliakan Tuhan dengan menjaga ciptaannya. Mulai dari hal kecil, seperti cara kita memperlakukan sebuah botol plastik itu tadi, atau plastik-plastik kemasan. Nah, jemaat yang terkasih, apakah jemaat yang terkasih tahu tukang kebun? Pasti mungkin di sekolah, di kampus, di kantor ada tukang kebun yang membersihkan biasanya. Nah, ada seorang tukang kebun yang sangat mencintai pekerjaannya. Ia merawat taman yang indah dengan berbagai jenis bunga, pohon, buah-buahan, tanaman obat. Setiap pagi ia menyiram tanaman, mencabut rumput liar, dan memastikan semua tumbuhan mendapatkan sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, air yang cukup. Namun suatu hari tukang kebun ini sakit selama beberapa bulan. Taman yang sebelumnya indah, semua terawat, mulai ditumbuhi dengan gulma, tanaman liar, adapun juga hama. Pohon-pohon tidak lagi berbuah, bunga-bunga layu. Orang yang melihat ini mulai bertanya,
kepada tukang kebun, tamanmu tidak lagi seperti dulu. Apa yang terjadi? Dengan bijak tentu saja sang tukang kebun menjawab, taman ini butuh dirawat, sama seperti jiwa kita. Jika tidak dijaga, alam akan rusak, dan hidup kita juga akan kehilangan keindahan serta manfaatnya. Jadi jemaat yang terkasih, diibaratkan bahwa taman itu adalah gambaran dari bumi yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita merawatnya, Ia akan memberikan buah, memberikan manfaat dan keindahan yang melimpah. Namun sebaliknya, jika kita lalai, maka bumi akan rusak dan generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Begitu juga dengan alam ciptaan Tuhan. Tuhan mempercayakan bumi ini kepada kita untuk dijaga dan dirawat, dipelihara, bukan untuk dieksploitasi demi kepentingan pribadi atau diabaikan, bahkan dirusak. Jika kita lalai, kerusakan alam akan berdampak buruk, bukan hanya bagi kita, tetapi juga generasi mendatang, anak-anak kita nanti. Jemaat yang terkasih, tentu saja pembelajaran ini penting untuk kita usahakan sedari kecil untuk menjaga dan memelihara. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya sebagai seorang mahasiswa pendidikan agama Kristen, di semester 5 ini saya membuat sebuah karya bersama rekan-rekan saya, yaitu sebuah buku untuk SMA atau SMK kelas 10. Dan di dalam buku tersebut berisi beberapa bab pembelajaran. Nah, adapun tema khotbah pada hari ini juga ada dalam salah satu bab di buku yang saya terbitkan bersama rekan-rekan saya nantinya. Nah, di bab tersebut tentu saja ada materi, soal-soal, studi kasus, dan rencana aksi. Bagaimana kita memiliki peran untuk memelihara lingkungan, memelihara alam, dan merawat tentu saja. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menjaga alam lingkungan adalah tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dimulai dari sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai tua nanti. Tidak peduli mau muda ataupun sudah tua, kita tetap belajar bagaimana memelihara lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kami menerbitkan sebuah buku yang berisi bab-bab itu tadi, dan berisi juga tema khotbah pada hari ini, yaitu memelihara alam, memelihara ciptaan dan lingkungan. Tentu saja itu nanti ada di buku saya, karena kita harus mulai mengusahakan, mulai belajar dari kita kecil, kita muda menuju ke dewasa dan sampai tua nanti. Jadi itu jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas di beberapa kalangan usia, bukan hanya di zaman Adam dan Hawa, tetapi untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan, maka dari itu marilah kita menjaganya. Berani untuk berperan aktif dalam mencegah perusakan alam. Karena jika rusak, kita yang rugi. Kita yang tidak bisa merasakan manfaat dari keindahan alam tersebut. Tuhan mencintai kita dengan memberikan keindahan dan kebutuhan lewat alam yang telah Ia ciptakan. Nah, sebagai penutup, Tuhan telah memberikan dunia ini sebagai amanat untuk kita, pada kita. Jangan biarkan keserakahan merusaknya. Sebaliknya, penjaga ciptaan yang setia. Kita menjadi penjaga ciptaan yang setia.
sehingga alam dapat terus menjadi bukti nyata kasih dan kuasa Tuhan bagi generasi yang mendatang. Jadi marilah kita menjadi agen perubahan, menjadi penjaga ciptaan yang setia kepada Tuhan, kepada amanat yang sudah Ia berikan, sehingga alam dapat terus menjadi bukti nyata kasih yang sempurna dari Tuhan, kuasa Allah bagi generasi kita dan yang mendatang. Maka dari itu, cintailah alam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.